There's nothing more beautiful than just playing football. I mean, what's there not to love? You'll make friends for life. You'll make memories for life. It will make you happy. Football has the power to make every person in the world human, no matter who you are or what you do. It's you and the ball. It's you and your friends. It will make you feel proud, and that feeling I want to give to you. Memories that you will share with generations. Memories you share with people you love. Dear football fans of Indonesia, terima kasih. Thank you for your trust and thank you for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Sintayong terbang, Elkan Bagot datang. Ini adalah kata yang tepat untuk kita bahas hari ini, karena dengan digantinya kepala pelatih Sintayong oleh Patrick Kluivert membuka jalan bagi pemain Indonesia kita atau si anak hilang ini untuk bisa merapat lagi dengan Timnas Indonesia di bawah kepelatihan dari Patrick ini, guys. Jadi ceritanya itu, setelah sekian lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena mungkin terjadi sesuatu miskomunikasi atau komunikasi yang kurang baik antara kepala pelatih kita yang dahulu, Sintayong, dan Elkan Bagot, karena Elkan Bagot sendiri tidak pernah dipanggil atau tidak pernah bermain di waktu Piala Asia U23 tahun kemarin di Qatar ya guys. Indonesia sendiri di Qatar tanpa Elkan Bagot bisa tembus ke babak semifinal, walaupun itu kita kalah dan harus melakoni laga babak playoff melawan wakil Afrika, Guinea, dan akhirnya pun kita kalah. Sebenarnya waktu melawan Guinea itu si Elkan Bagot ini dipanggil oleh kepala pelatih Sintayong untuk memberikan kontribusinya terhadap Indonesia. Jiwa nasionalismenya harus bangkit untuk membela Timnas Indonesia agar meraih satu poin tiket ke Olimpiade 2025 guys. Tetapi Elkan tidak datang dan dia sedang menikmati liburannya dengan teman wanitanya di salah satu tempat terbaik untuk wisata liburan di belahan dunia guys. Ya, ada yang bilang di Kepulauan Salomon atau di Maldives ya, pokoknya begitulah. Ya, walaupun seperti itu tidak bisa disalahkan, sebelumnya memang kepala pelatih kita Sintayong waktu di Piala Asia U23 di Qatar itu tidak memanggil Elkan karena mungkin stok pemain belakang kita sudah cukup mungkin, atau memang terjadi komunikasi yang kurang baik antara kepala pelatih kita dan Elkan. Ya, banyak versi lah tentunya yang menyebabkan kita bertanya-tanya. Jadi karena Elkan tidak dipanggil dan tidak ikut dengan skuad Garuda di Piala U23 Asia itu, makanya dia di saat itu membooking tiket, booking hotel untuk liburan bersama teman wanitanya atau pacarnya lah ya guys, di salah satu tempat yang indah di belahan bumi ini guys. Tetapi akhirnya saat itu Elkan tidak pernah dipanggil lagi untuk membela Timnas Indonesia oleh kepala pelatih kita Sintayong waktu itu. Ini yang menjadikan agak kurang harmonis
hubungan antara Elkan Bagot dan Sintayong. Nah, dengan berakhirnya tugas Sintayong bersama timnas Indonesia digantikan oleh pelatih dari Belanda, Patrick Kluivert guys, dan dua asisten yang cukup moncer yaitu Alex Pastore dan Danny Lanzat ini menambah gairah tentunya kepada Elkan Bagot agar bisa dipanggil kembali bergabung dengan timnas Indonesia guys. Karena kita tahu sendiri Elkan ini adalah pemain belakang kita yang cukup jangkung, bahkan tingginya Elkan ini hampir 2 meter guys. Pemain belakang kita yang cukup tinggi tentunya seperti pemain tengah dari Australia, Harry Souttar guys. Harry Souttar itu tingginya hampir menyentuh 2 meter, yaitu tepatnya 198 cm. Dan Elkan Bagot sendiri diperkirakan tingginya itu tidak jauh dari Harry Souttar guys, yaitu sekitar 195 atau 96 cm. Luar biasa jangkung tentunya. Karena ini akan bagus untuk pertahanan Indonesia. Jadi di pertahanan nanti bakal banyak pilihan yang bakal dimainkan oleh Patrick Kluivert and official guys. Ya seperti Miss Hilgers, Kevin Dick, Bang Jai, ada Rido, ada Hapner, ada Jordi Amat, dan Elkan Bagot sendiri. Jadi ada 7 pemain belakang kita guys. Ini merupakan pemain belakang yang cukuplah untuk menjadikan tim tempur di lini belakang. Nah, jika dari mereka ada yang sakit atau ada yang terkena akumulasi kartu, kita juga mencari penggantinya itu tidak repot guys. Minimal yang seimbang lah. Jadi misalnya ada akumulasi kartu, tidak bisa bermain, nah yang penggantinya pun itu berbobot seimbang dengan yang digantikan guys. Itu yang memang kita harapkan tentunya agar Elkan Bagot bisa bergabung lagi, dipanggil oleh kepala pelatih Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Karena memang nanti di bulan Maret yang hanya berselang sekitar 2 bulan lagi, timnas Indonesia akan melakoni laga penting kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Kita akan melakoni laga di bulan Maret, tanggal 20 melawan Australia dan tanggal 25 Maret nanti melawan Bahrain guys. Tentunya Bahrain bakal bingung lagi kan. Loh siapa lagi ini pemain belakang Indonesia? Kayaknya kemarin waktu di Qatar nggak ada deh orang ini. Ini kok ada lagi jangkung-jangkung satu ini kan. Nah itulah guys yang pasti akan membuat Bahrain kebingungan dengan timnas Indonesia yang bergonta-ganti pemain tentunya. Dan pasti nanti Bahrain akan kaget ngelihat Elkan Bagot ini di lini pertahanan Indonesia. Siapa ini guys? Orang jangkung dari Indonesia dengan tinggi hampir 2 meter. Tentunya ini akan membuat bertanya-tanya para pemain Bahrain tentang pemain timnas Indonesia. Ketika melantik melawan Australia, mungkin Australia juga pun beranggapan, wow siapa lagi nih? Tetapi Australia memang banyak pemain-pemain yang jangkung ya guys. Untuk back timnas Indonesia ada juga yang tinggi guys, yaitu Abang Jai. Cuman Abang Jai itu masih lebih pendek ketimbang Elkan Bagot ini guys. Hanya selisih berapa senti gitu guys tinggi badannya. Tentunya dengan tinggi badan yang ideal dan cukup memuaskan ini membuat lini pertahanan kita makin oke ya guys. Dan tentunya menambah solid lini pertahanan Indonesia untuk menghadapi lawan-lawannya nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya saat ini memang Indonesia lagi kekurangan timnasnya, yaitu kekurangan striker yang mumpuni guys. Kalau hanya mengandalkan Rafael Struijk dan Urat Mangun saja itu sepertinya kurang mendobrak. Nah ada kabar bahwa nanti terbaru Ole Romeni tinggal mengambil sumpah saja guys. Ini kabar baik tentunya, Ole Romeni tinggal mengambil sumpah dan menyusul nanti dalam berikutnya seperti yang dikatakan oleh media-media bahwa pelatih kita Patrick Kluivert sudah melobi Jairo Ridwell bakal bergabung juga menyusul Ole Romeni. Menurut Bapak Ketum kita Erick Thohir, Ole Romeni tinggal menunggu sumpah WNI-nya karena dia sudah
medical sudah, waktu itu dia ke Indonesia dan sempat menyaksikan laga antara Indonesia melawan Samurai Biru di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu dia sudah check up medical di salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh PSSI waktu itu, dan keterangannya tinggal mengambil sumpah. Mudah-mudahan nanti melawan Australia, melawan Bahrain, oleh Romeni juga sudah bisa bermain guys. Tentunya kabar baik buat timnas Indonesia yang akan melakoni laga di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Tentunya Elkan Bagot dan masih banyak lagi pemain-pemain yang dikabarkan bakal dipanggil oleh kepala pelatih kita Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia yang sebelumnya itu memang tidak dipanggil oleh kepala pelatih terdahulu, Coach Sintayong. Ini menjadi kabar baik buat Indonesia, walaupun di Indonesia sendiri aroma Belanda memang sangat kental, tetapi itulah yang mungkin gambling yang diterapkan oleh Bapak Ketum Erick Thohir agar Indonesia bisa lebih maju di persepak bolaannya guys. Metode yang dipakai atau teknik-teknik yang dipakai mungkin mengacu pada total football ya guys. Karena kita tahu sendiri Patrick Kluivert ini adalah pemain legenda dari Holland, dari Belanda. Dia pernah berkiprah di Ajax Amsterdam dan Barcelona dan masih banyak lagi klub-klub Liga Eropa yang pernah dia lakoni guys. Mungkin Indonesia ini akan diterapkan seperti total football, tiki taka 1-2, dan pertahanannya mungkin formasinya akan dirubah. Yang biasanya kita memakai 4-3-3 mungkin akan dirubah oleh pelatih baru ini, karena kebanyakan para pemain kita yang bermain di liga-liga Eropa dia terbiasa bermain menyerang guys. Jadi tidak terbiasa dengan permainan bertahan seperti yang diterapkan oleh pelatih sebelumnya Coach Sintayong yang hanya mengandalkan serangan balik. Tetapi kali ini mungkin di bawah kepelatihan Bapak Patrick Kluivert ini mengubah formasinya, bisa menjadi dari 4-4-3 bisa menjadi 3-2-3-1 guys. Ya tergantung kebutuhan situasi di lapangan tentunya, siapa musuh yang kita hadapi ataupun lawan yang kita hadapi nanti. Ya kalau untuk Jepang ya itu sudah kita lewatin lah. Maksudnya Jepang itu sudah positif lolos lah dia dengan poin yang ada, dia bakal sudah dipastikan bakal meraih 1 tiket ke Piala Dunia sebagai juara grup C. Nah, di runner up grup ini guys yang menjadi perebutan dengan poin yang imbang antara Australia, Indonesia, Bahrain dan Cina, ini mempunyai poin yang tidak beda jauh guys. Jadi kesempatan untuk menjadi runner up terbuka untuk keempat timnya guys. Peluang masih sama untuk meraih 1 tiket ke Piala Dunia lewat jalur runner up guys. Ini yang akan kita pertaruhkan habis-habisan. Ya walaupun dari awal memang target kita tidak masuk Piala Dunia 2026, hanya masuk round 3 itu it's okay. Tetapi melihat kesempatan ini tentu Bapak Erick Thohir tidak menyia-nyiakan pastinya guys kesempatan emas ini yang entah akan datang kapan lagi Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Dan 2026 inilah the moment yang sangat bagus bagi timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia tahun 2026. Ya, dengan waktu yang tersisa ini, sekitar 2 bulan ini, kepala pelatih kita Patrick Kluivert sudah menghubungi para pemain-pemain yang ada di luar negeri yang bermain di liga-liga Eropa agar nanti bisa bermain apik di Australia tanggal 20 Maret. Karena memang kebanyakan pemain-pemain kita itu bermain di liga-liga Eropa. Hanya sebagian bermain di Liga 1 di Indonesia ini guys. Tentunya doa dan harapan kita semua yang terbaik lah untuk Garuda ya guys. Kapan lagi loh bisa menyaksikan Garuda ke Piala Dunia. Semoga sedikit informasi dari saya bisa memberikan pencerahan, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan bisa dimengerti dengan baik oleh kita semua. Dukung terus timnas Indonesia, tak akan pernah lelah agar asa Garuda bisa meraih 1 tiket ke Piala Dunia menjadi impian dan menjadi kenyataan akhirnya nanti.
Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Hi Garuda fans, we're ready for the next chapter.